Halo pagi guys. Ya ini saya sedang dalam perjalanan ke hutan kota ya di miniatur tropical rainforest di areal Pemprov Kalsel. Saya akan mengukur bioenergi unitnya menurut Boviscat beberapa tanaman yang ditanam di sana. Jadi kalau dilihat di kanan kiri jalan ini sudah mulai ada ya tanaman-tanaman ini jenis semon. Kalau yang kanan kiri jalan ini tanaman-tanaman hias. Itu kalau yang di sebelah dalam itu jenis-jenis sengon ya. Ya ini sudah mendekati lokasinya. Lokasinya luas sebenarnya ya, cuman saya mau ke areal pengelola yang menjaga tropical miniatur tropical rainforest ini. Nah, kita parkir di sini ya. Ini lokasinya di lokasi perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, kita masuk ya. Nah, ini areanya seperti ini. Ini sudah tertata rapi ya ininya. Nah, ini sejarahnya. Ini tahun 2017 seperti ini. Yang ini tahun 2018. Ini tahun 2019. Yang ini tahun 2020 sudah mulai tertutup ya, kanopinya sudah mulai rapat. Ini tahun 2021, jadi kelihatan ya perubahannya ya. Nah, kita akan ke beberapa lokasi. Ini teman-teman, ini jenis pohon-pohon fast growing species ya, yang tempat tumbuh yang ditanam di pinggir. Saya mau coba mengukur nanti jenis-jenis tanaman tertentu yang ditanam. Jadi tanaman-tanaman tertentu seperti ini, seperti yang ditanam ini kayu ulin. Ini teman-teman harus ditanam di bawah naungan, makanya yang ditumbuhkan dahulu adalah ada pohon-pohon fast growing species seperti ini. Nah, ini kalau sudah naung baru jenis kayu ulin seperti ini ini yang ditanam. Jadi kalau langsung ditanam di areal terbuka ulin bisa nggak tumbuh ya, karena dia perlu naungan. Ini yang menanam Duta Besar Libya ya. Oke, nanti kita akan lanjut petualang jalan-jalan kita hari ini. Ya guys, kelihatan ya. Oke, saya akan coba menghitung berapa sih bioenergi unitnya dari tanaman ulin ini yang agak lebih besar ya. Ini agak lebih besar, saya pilih ini tanam di tanggal 17 Oktober 2018. Jadi kayu ulin nih guys, ini kayu yang paling kuat di Kalimantan. Ini termasuk kayu, disebut juga kayu besi karena sangat kuat sekali. Ini yang ditanam dipakai mulai zaman dahulu. Jadi rumah-rumah kayu di Kalimantan Selatan ini kebanyakan pakai kayu ulin ya. Dan ini kayu ini sudah berabad-abad terbukti di bangunan-bangunan lama itu tidak pernah lapuk ya, tidak pernah lapuk. Bahkan baik yang di daerah tanah mineral seperti ini maupun tanah rawa itu sama kuatnya. Jadi saya coba akan menghitung berapa bio unitnya ya. Bioenergi unitnya. Oke, saya dari sebelah sini lah ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Pendulum, tolong ukur berapa bioenergi unit dari tanaman ulin ini. Lakukan pengukuran sekarang. Lakukan gerakan yang tegas, lugas, dan jelas.
Oke, di angka 25.000 Bovis unit chart. Jadi 25.000 Bovis unit chart. Ini termasuk tinggi ya teman-teman. Jadi kalau di kemarin saya menghitung bunga itu ada di sekitar yang paling tinggi, ada di sekitar 22 bunga-bungaan. Itu mangga itu sekitar, pohon mangga itu sekitar 23, ini di angka 25. Ini padahal masih kecil ya. Kita tidak tahu apakah tanaman ini karena masih kecil ini berhubungan tidak dengan besar kecilnya energi unitnya. Nah, sekarang kita akan coba ukur tanaman jabon ini ya, jabon yang tanaman fast growing species yang menaungi tanaman-tanaman ulin ini. Kita coba ukur berapa ya ininya ya, energi unitnya. Ya guys, ini jenis jabon ya, ini jenis jabon. Jenis jabon ini tanaman cepat tumbuh. Jadi kalau dia dari tahun 2017, 18, 29, 20, 2021. Jadi sekitar 4 tahun itu sudah sebesar ini, karena ini cepat sekali tumbuh. Kita akan coba hitung berapa energi bioenergi unitnya. Pendulum tolong ukur berapa bioenergi unit dari tanaman atau pohon jabon ini. Lakukan pengukuran dengan tegas, lugas, dan jelas sekarang. Apakah maksudmu di angka 15.000? Kalau iya, lakukan gerakan melingkar. Ya betul ya guys ya. Jadi ini di angka 15.000 ini. Padahal tanamannya besar, tapi bioenergi unitnya 15.000. Sementara yang ulin ini tadi itu 25.000. Jadi tadi karena saya ragu, saya minta pendulumnya menunjukkan kalau benar 15.000 lakukan gerakan berputar. Ternyata dia berputar, berarti benar. Ya untuk untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menggunakan pendulum ini nanti dilihat di video saya yang saya buat beberapa waktu yang lalu ya guys ya. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita coba ukur berapa jenis pohon ya. Kita coba sekarang ukur jenis mahoni. Nah, ini jenis mahoni ya guys. Nah, ini mahoni. Ya, ini jenis mahoni ya. Oke, kita ukur jenis mahoni ya. Pendulum tolong ukur berapa bioenergi unit dari pohon mahoni ini. Lakukan pengukuran yang jelas, tegas, dan lugas sekarang. Di angka 22.000. Oke, saya tanya sekarang ya. Apakah maksudmu di angka 22.000? Kalau iya, lakukan gerakan melingkar. Oke, betul ya. Jadi mahoni 22.000, masih lebih kecil dari kayu ulin yang 25.000. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang saya coba ukur jenis sengon ya. Kita jalan ke arah sini yang ada sengonnya. Nah, ini
Ini yang jabon tadi guys, daunnya. Nah ini sengon. Sengon sudah pada tahu kan ya. Oke. Ini kita coba ukur yang agak ke dalam deh ya. Kita ukur yang agak ke dalam aja. Oke. Ini jenis sengon ya. Oke. Pendulum tolong ukur berapa bioenergy unit dari pohon sengon ini. Lakukan pengukuran dengan tegas, lugas, dan jelas sekarang. Baik, apakah maksudmu di angka 15.500? Kalau iya, lakukan gerakan melingkar. Ya, jadi guys ini 15.500 ya, bioenergy unitnya. Jadi kita sudah ukur beberapa jenis pohon. Jadi begini guys, jadi setiap benda itu sebenarnya punya bioenergy unit. Nah, kemarin di postingan sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa alat-alat elektronik, benda-benda elektronik di rumah kita itu semacam HP, TV itu berkisar di antara 3.500 sampai 4.000. Dan itu kalau kita keseringan memegang HP, menonton TV, itu bioenergy unit kita itu tersedot. Jadi orang normal yang sehat itu di angka 9.000 lah ya, saya rata-rata di angka 9.000 bioenergy unitnya. Nah kalau kita di kondisi itu memegang HP biasanya langsung turun drop. Jadi di video sebelumnya saya sudah upload bagaimana anak saya yang kesehatannya di angka 15.000 kalau tidak salah, 15.000 atau berapa kemarin ya, saya lupa ya. Itu begitu pegang HP itu dropnya sekitar 3.500 sampai 4.000 sesuai dengan pengurangan dari alat itu tadi gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa setiap benda itu punya energi yang pertama, dan semakin besar energi yang dimiliki oleh benda itu bagus untuk kesehatan kita gitu, bagus untuk lingkungan kita. Nah, terutama kalau di alam seperti ini, kenapa kita bagus jalan-jalan di bawah pepohonan ini? Yang pertama adalah kita berlimpah oksigen ya. Di sini kita berlimpah oksigen, ada iklim mikro, jadi kita merasa sejuk di sini. Dan yang terbesar sebenarnya adalah kalau kita dalam keadaan sakit di mana bioenergy unit kita rendah, itu kalau orang sakit biasanya di angka 6.500 7.000 ya bioenergy unit kita. Nah itu kalau kita jalan-jalan di areal pepohonan seperti ini atau woodland atau di hutan, nah itu tanpa sadar kita mencas energi kita. Jadi energi kita bertambah naik karena tingginya energi yang ada di pohon-pohon ini, seperti pohon ulin tadi misalnya sampai 25.000. Pohon ini 15.500 kan, kemudian yang jabon tadi itu di angka 15.000. Kemudian pohon mahoni tadi di angka 22.000 ya. Nah itu sebabnya kenapa kita bagus kalau kita paling tidak ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu jalan-jalan ke areal-areal berkayu atau woodland atau berhutan ya. Ya mungkin begitu guys, nanti setelah ini saya akan posting mengukur benda-benda di rumah saya, terutama benda-benda yang berdasarkan local wisdom. Itu nanti saya coba ukur. Kemudian benda-benda yang dipercaya juga membuat energi positif, itu juga akan saya ukur, nanti akan saya upload di postingan-postingan berikutnya. Terima kasih sudah membersamai saya sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat informasi ini buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.